Halo guys, hari ini gue bayar utang nih. Mate 40 Pro. Ulasan lengkap kameranya kan udah, reviewnya justru belum. Kemarin jujur aja nge-review rada-rada males lah ya, karena nggak ada GMS. Nah, tapi kan sekarang udah ada metode alternatif pemuas dahaga pecandu GMS kayak gue. Jadi lebih lepas nge-reviewnya. By the way, kalau belum nonton video guide gue cara pakai Google Apps di Mate 40 Pro, monggo cek cards di kanan atas. Langsung aja deh kita lihat kenapa Mate 40 Pro ini bisa dibilang salah satu handphone favorit gue sampai saat ini. Di tengah lautan handphone dengan desain modul kamera yang mulai membosankan, Mate 40 Pro memberikan sesuatu yang unik. Masih inline dengan versi sebelumnya yang memberikan circular camera bump. Bedanya, di sini desainnya mirip iPod atau remote Apple TV generasi lama. Ada buletan gitu di dalamnya. Terbuat dari kaca dan metal dengan finishing matte. Mate 40 Pro warna silver ini terlihat mewah tanpa terlalu mencolok. Nggak tahu lah ya, kalian gimana? Gue tuh selalu lebih suka desainnya Mate series ketimbang P seriesnya Huawei. Lebih berkarakter aja. Ukurannya besar, beratnya 212 gram. Problemnya sebenarnya bukan di kedua hal itu, tapi handphone ini tergolong melebar, jadi megang satu tangan rada kurang nyaman. Di luar itu desainnya terlihat dan berasa premium lah pokoknya. Kami appreciate kembalinya volume button fisik yang sempat hilang di Mate 30 Pro. Jadinya ya nggak nyusahin, walaupun kalau dilihat-lihat posisi power button dan volume button rada-rada nggak pas di samping gini ya. Jadi rada kedorong ke belakang oleh curve screen yang gila-gilaan curve-nya. Curve screen tuh paling pas menurut gue di device gede. Nggak terlalu ganggu dikombinasikan dengan layar Flex OLED berukuran 6,76 inch yang punya kualitas bagus banget ini. Ya gimana ya, cocok banget aja. Curve-nya juga not play-play, tumpah luber ke samping-samping. Futuristik banget look dari depan maupun sampingnya. Approach Huawei beda nih sama Samsung yang malah balikin handphone kasta tertingginya ke flat screen. Gue yang biasanya kesel sama curve screen nggak terlalu komplain sekarang karena memang accidental touch-nya tuh minim banget. Jadi palm rejection-nya cukup bagus di sini. Bang, kok reviewnya handphone flagship mulu sih bang? Kenapa bang? Nah itu pertanyaan yang kami sering dapat. Makanya beli flagship itu nggak murah. Jadi tolong bantu-bantu dengan subscribe. Subscribe to channel K2 Gadgets. Mate 40 Pro termasuk ke jajaran smartphone Android yang bisa dibilang cukup langka karena memiliki bezel-bezel yang cukup simetris di semua sisinya. Mantap. Di kiri atas ada hole punch lebar yang memuat kamera selfie dan sensor time of flight. Gede sih, tapi sebenarnya nggak terlalu masalah karena ini mempunyai andil dalam menghadirkan dua opsi biometrik yang sama-sama convenient, secure, dan proper. Yang pertama adalah in-display fingerprint sensornya dan 3D face unlock. Buat kalian yang masih nggak tahu juga, nggak semua face unlock diciptakan sama. Mayoritas face unlock di luar sana tuh ya gimmick yang sebenarnya nggak secure. Gampang banget ditipu-tipu pakai foto. Sementara di Mate 40 Pro ini benar-benar secure selevel lah dengan Face ID di iPhone. Resolusi layarnya nih yang sedikit aneh, tertingginya di 2772 x 1344. Dibilang Full HD Plus ya jauh bener dari standar Full HD Plus. Sementara dibilang QHD Plus ya masih kurang 100 pixel lagi. Jadi gimana ya? Tapi ya intinya mah bagus lah, udah nggak usah pusing. Layarnya tuh tajam, pixelnya rapet, warnanya eye pleasing.
Buat kalian yang ngejudge handphone berdasarkan spek sheet, nggak usah komplain bahwa ini kok refresh rate-nya cuma 90Hz nggak 120Hz. Asli beneran deh, nggak akan bisa bedain di mata unless kalian punya mata yang super sensitif, pakai mata kucing kali. Touch response-nya juga bagus dengan touch sampling rate-nya 240Hz. Di tap tuh responsif. Kalau di swipe masih kurang sensitif. Kalau kalian main game FPS, buat scoping mirip-mirip pelan-pelan gitu sih kurang enak. Kirin 9000. Yuk kita lihat kemampuannya. Untuk seri tes ini kami nyalain performance mode di baterai settings supaya tahu maksimal performance-nya itu sebagus apa. Ini sebenarnya tetap fair karena toh opsi ini bisa dinyalakan di setting seperti biasa dan sehari-hari. Kalau memang gue lagi membutuhkan satu task yang membutuhkan power, main game misalnya, gue pasti nyalain opsi ini dan fine-fine aja. Seperti biasa, kami siksa dulu pakai Antutu berkali-kali. Dari awal running di kulkas dan terakhir di outdoor. Di kulkas bisa dapat 703.000 Antutunya. Lanjut berturut-turut tanpa jeda running di ruangan AC, 2 kali di ruangan non AC, dan yang terakhir di outdoor, skor terendahnya cuma turun ke 640 ribuan. Wah ini gokil sih. Temperaturnya pun cuma naik ke 43 derajat Celcius. Untuk wildlife stress test, stability-nya sayangnya cuma di angka 54% dengan suhu maksimal 44 derajat. Sebenarnya lowest score-nya dia mirip-mirip sama S21 Ultra yang Snapdragon. Namun, skor tertingginya lebih tinggi dari semua Snapdragon 888 yang udah kami coba. 6.400 dibanding 5.700-an. Delta yang lumayan jauh ini membuat stability levelnya terlihat memang jadi sangat rendah. Dipakai main Genshin Impact di ruangan AC sekitar 22 derajat Celcius, setelah idling 15 menit suhu bodinya sekitar 46 derajat Celcius. Sementara di bawah exploring, FPS cukup stabil di atas 50-an. Walaupun begitu ketika fight bisa turun ke 40-an. Penasaran gak sih kalau performance mode-nya dimatiin gimana? FPS-nya tuh bisa drop ke sekitar 38 sampai 40-an ketika exploring. Sementara itu suhunya perlahan-lahan ikut turun menjadi sekitar 42-43. Artinya throttling lebih agresif ketika performance mode dimatikan. Gue sih suka ya dengan adanya switch seperti ini. Jadi seolah-olah mengembalikan pilihan ke masing-masing user. Kalau tadinya gue males bawa Mate 40 Pro kemana-mana, ya cuman disimpan aja di laci di rumah. Sebenarnya itu karena sulit nggak ada Google Apps. Sekarang udah pede setelah install G-Space dan kawan-kawan. Oh ya, sekarang gue make G-Space barengan sama OurPlay. G-Space tuh khusus buat aplikasi Google. OurPlay gue pakai buat games dan app-app sosmed yang notifnya kena delay. Lengkap udah, nyaman hidup gue. Ya, at least buat kegunaan gue sehari-hari ya. Nggak tahu dengan kalian. Makanya sharing dong pengalaman kalian pakai metode G-Space, Dual Space, atau OurPlay. Ya, drop komen di bawah. Tetap loh ya, buat kalian yang make handphone tuh ya sekedar make dan bukan gadget entusias yang hobi ngoprek dan suka sedikit challenge dan masih ketergantungan dengan Google Services, lebih baik kalian beli handphone yang masih ada Google-nya. Dari sananya lebih simple. Di luar itu, EMUI 11 cukup oke sebenarnya, walaupun ya memang masih based on Android 10. Buruan lah, Harmony OS-nya di launch. Bodo amat deh gue kalau memang ternyata sebenarnya tulang dalamnya masih based on AOSP. Karena sebenarnya EMUI itu udah mulai berasa ketinggalan karena kompetitornya udah mulai banyak yang ngerombak total OS bikinannya menjadi lebih modern. Baterai 4400 mAh memang udah mulai ketinggalan dengan kompetitor yang sekarang tuh mulai bermain di angka sekitar kurang lebih 5000. Tapi dari dulu kombinasi antara chipset Kirin dan optimization EMUI bisa bikin daya tahan baterai awet. Nah,
Problemnya kan di sini gue install G-Space dan kawan-kawan. Ada penurunan sekitar 30 menit sampai 1 jam screen on time dari pemakaian pure HMS. Kalau kalian pakai G-Space berbarengan dengan Hourplay demi notifikasi yang lancar, lebih jelek lagi screen on time-nya. Cuma dapat sekitar kurang lebih 5 jam. Ini sebenarnya sedikit banyak diobati dengan betapa kencengnya charger 66 watt. Ngecharge setengah jam tuh bisa keisi 87%. Sampai full kurang lebih total 50 menit lah. Sebenarnya setup kamera Mate 40 Pro dengan P40 Pro sebagian besar sama ya. Perbedaannya adalah dengan tiadanya OIS di kamera utama. Dan spesifikasi lensa ultrawide-nya juga beda. Di Mate 40 Pro tuh 20 megapiksel. Spesifikasi kamera lainnya, kamera utama, kamera periskop, dan time of flight sama. Jadi mayoritas hasil fotonya pun nggak jauh berbeda. Pada intinya sih walaupun tidak ada OIS, hasil foto-fotonya luar biasa di good lighting maupun pencahayaan yang kurang kondusif. Yang stand out adalah dynamic range-nya yang bisa bikin kita nggak takut moto backlight sama sekali. Versatility lengkap walaupun memang terkadang ultrawide-nya warnanya suka miss. Jangan lupa kalau nggak perlu-perlu amat nggak usah pakai night mode-nya karena autonya tuh udah bagus banget dan night mode-nya mesti nunggu 6 detik tiap kali jepret dengan hasil yang kadang-kadang malah bagusan autonya. Selfie-nya juga bagus secara lensa ultrawide, jadi sebenarnya bisa dipakai buat selfie bareng-bareng. Di UI-nya sendiri ada 3 pilihan framing, wide, 0,8 kali, dan 1 kali. Tinggal sesuaikan aja. Soal video pun top. Shooting depan belakang bisa 4K 60 fps, stabil, dan image quality overall bagus. Kalau ngerasa review kameranya kurang lengkap, boleh nonton video camera battle antara Mate 40 Pro, iPhone 12 Pro Max, dan Note 20 Ultra yang udah pernah kami buat sekian bulan yang lalu. Itu di situ udah diulas lengkap banget. Cards-nya ada di kanan atas. Tunggu dulu, sebelum kita lanjut, ada yang mau lewat nih. Ditonton ya, lumayan bantu-bantu gitu gadget supaya bisa cari nafkah. Guys, sebentar, ada yang mau lewat dulu. Kalian udah tahu dong, sebagai YouTuber yang berkecimpung di bidang teknologi, kegiatan kami sehari-hari tentu nggak lepas dari yang namanya internet. Sama kayak Gadgeters, kalau nyari paket internet pastinya paling enak yang unlimited alias nggak pas-pasan. Makanya, pilihan gue dan Kartolo adalah Smartfren Unlimited yang sekarang makin unlimited lagi karena ada tambahan Extra Unlimited Malam Full Speed yang kami pilih perdana unlimited 28 hari seharga 80.000. Seru banget. Sehari alias dalam 24 jam kita dikasih FUP 1 GB dan bisa jalan di semua aplikasi, nggak pakai pilih waktu, nggak pilih aplikasi, dan berlaku se-Indonesia. Kalau FUP-nya udah habis, tetap bisa pakai. Speednya aja yang turun. Tapi santai, tetap bisa dibalikin ke speed normal dengan menggunakan booster. Namanya juga unlimited. Walaupun kami berinternet via seharian, kami nggak terlalu khawatir soal speednya. Karena begitu masuk jam 1 pagi sampai dengan jam 5 pagi, kita tetap bisa internetan full speed tanpa menggunakan FUP seharian. By the way, speednya emang tergantung lokasi, tapi kebenaran di tempat kami tergolong bagus. Intinya, Smartfren Unlimited bikin malam jadi ekstra karena kami bisa streamingan, mabar, dan ngonten sepuasnya sampai pagi. Bener-bener unlimited bisa semua. Satu hal yang menarik lagi, karena kami berdua sama-sama pakai Smartfren, jadi kalau nelpon ke sesama gratis, unlimited guys. Oh ya, nggak harus beli perdana seperti kami loh. Sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Perdana atau paket Smartfren Unlimited ini tersedia mulai dari harga 20 ribuan. Sebagai penutup, kita lihat fitur-fitur lainnya secara singkat. Speakernya udah stereo, ngadepnya ke atas dan ke bawah. Ada IP68, IR Blaster masih ada, udah 5G dan mendukung dual SIM atau single SIM plus NM card, bisa wireless charging 50 watt dengan wireless charger original Huawei yang seperti ini. Vibration motornya bagus walaupun belum bisa ngalahin vibration motornya nih Mi 11 yang super bagus.
Oke, jadi itu adalah Huawei Mate 40 Pro. Sebagai seorang smartphone enthusiast yang doyan ngoprek dan memang by definition hobi nyusahin diri sendiri demi kepuasan pribadi, gue sangat suka Huawei Mate 40 Pro. Dan sejak mengenal metode G-Space, Dual Space, dan Our Play, Mate 40 Pro gue ini mulai gue keluarin dari laci dan digunakan di keseharian. Oke, sekian saja video dari kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bye guys.